terima di dalam ruang yang berbahagia ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami singkat saja. Kami adalah P2K Desa Sukamaju. Kebetulan tahun Allah saya dikasihkan menjadi ketua. Jadi tidak memperpanjangkan kalimat. Pendaftaran bakal calon kepala Desa Sukamaju tahap demi tahap kami lakukan sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah, mungkin menurut kami simak di grup, mungkin Desa Sukamaju yang banyak peminatnya, jadi kita bakal calon kepala desa, yaitu jumlahnya 7 orang. Jadi kami menjalankan skill dan petunjuk yang ada pada kami sesuai dengan program. Bahwa setelah kami terima berkas, di situ petugas P2K melakukan beberapa hari, yaitu penelitian, keabsahan, dan klarifikasi. Berdasarkan simpulan kami bersama rekan P2K bahwa salah satu di antara 7 orang itu ada yang tidak memenuhi syarat. Adapun dasar yang kami lakukan tidak memenuhi syarat tersebut yaitu pada peraturan bupati. Adapun orang yang tidak memenuhi syarat itu ada di samping kami, yaitu Bapak Jumari ST. Sebagai pertimbangan kita semua bahwa pedoman yang kami lakukan terhadap tidak memenuhi syarat itu adalah syarat-syarat pencalonan. Untuk lebih detailnya kami bacakan. Peraturan Bupati Semulu nomor 18 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan Bupati Semulu nomor 1 tahun 2002 tentang petunjuk teknis pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Semulu pada lampiran ke-1 tentang petunjuk teknik pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Semulu. Dalam persyaratan bakal calon kepala desa pada poin ke-11 disebut bahwa bukan sebagai tersangka dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tidak pidana terhadap keamanan negara. Maka berdasarkan hal tersebut, di atas panitia pemilihan kepala desa atau yang disebut P2K Desa Sukamaju menetapkan saudara yang dimaksud adalah saudara Jumari tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, bakal calon kepala desa Sukamaju, dibuktikan dengan surat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 764-PIT-SUS-2009. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ketua P2K Desa Sukamaju yang telah membacakan prasyarat yang menjadi batal atau gugurnya saudara Jumari ST sebagai calon pendaftar Pilkades Desa Sukamaju. Mungkin kepada Pak Jumari juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua P2K. Nanti kita luruskan Pak berdasarkan aturan runutan undang-undang di atasnya. Mana ada Pak Renil perlu tuh di atasnya Pak Renil, karena tadi kalau di sini kita sikapi, kalau saya lihat sikapi tidak ada waktu atau batas waktu yang mengikat. Tapi sepengetahuan saya putusan MA itu Mahkamah Agung itu berkekuatan hukum tetap di atas 5 tahun. Itu sepengetahuan saya. Tapi hari ini saudara Jumari apakah putusannya di atas 5 tahun atau di bawah 5 tahun, nanti coba juga kita mendengarkan apa yang menjadi problema Pak Jumari sehingga hari ini juga dia menjadi salah satu yang menyampaikan aspirasi ke Komisi 1. Dipersilakan Pak Jumari.
Baik, terima kasih. Izin pimpinan, syukur alhamdulillah. Terkait dengan permasalahan saya selaku bakal calon kepala desa Sukamaju sesuai regulasi ataupun aturan yang ada dan tahapan-tahapan yang disampaikan ataupun sesuai dengan proses dari pihak keluarga, saya sangat mengapresiasi semua yang dilakukan, tidak dalam arti menyimpang terhadap pelaksanaan pencalonan kepala desa Sukamaju tersebut. Untuk yang saya merasa keberatan di situ, sesuai dengan berdasarkan peraturan Bupati nomor 18 tahun 2025 atas perubahan peraturan Bupati nomor 1 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pada poin 11, di situ saya merasa terkucilkan, tercederai selaku hak konstitusional saya selaku warga negara Republik Indonesia. Sementara saya ini bisa memilih, tapi tidak bisa dipilih sesuai Undang-Undang tahun 1969 nomor 33 kalau tidak silap saya atau 34. Di situ dituangkan. Jadi ini saya pun juga kalau mau kemana mengadu ibu ketua. Saya juga konsultasi kepada dinas terkait. Saya juga telah menjaga jajak pendapat bersama rekan-rekan. Saya sudah jumpai juga ke Kabak Hukum, kebetulan Kabak Hukumnya di luar kota. Ya saya tak tahu lagi mana, maka dengan izin Allah saya terbuka pintu hati untuk menjumpai ibu. Saya sampaikan aspirasi saya tentang hal ini, bagaimana nasib hak konstitusional saya itu selaku warga negara Indonesia bisa dipilih. Jadi ini saja yang poin pertama yang saya sampaikan kepada ibu pimpinan. Yang kedua, sebagai bahan data hukum kami itu melihat dan mencermati apa yang dituangkan di dalam peraturan bupati tersebut nomor 18 tahun 2025 itu atas perubahannya pada nomor 1 tahun 2022 itu. Di kabupaten-kabupaten lain nggak ada dan bahwasanya itu ada redaksi ataupun narasinya seperti disampaikan Bapak Bidwaka tadi. Jadi itu sangat menyentuh ke hati saya. Ya Allah ya Rabbi, kemana saya harus mengakui? Kenapa saya dipilih? Rasa keadilan itu tidak ada itu. Jadi ini saya nggak boleh kemana. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah ya Allah. Tapi dengan rahmat Allah, pas ibu telepon saya tadi, saya lagi mancing di Pulau Cimanaan sana. Pas lagi mancing, pas tadi ya lepas Pak, itu sekarang ibu telepon lagi. Ya Allah ya Rabbi, rupanya ibu ajak saya RDP ataupun rapat di sini. Alhamdulillah terus Pak, hidayah Allah. Saya nggak merasa keberatan ataupun mungkin di dalam posisi pihak P2K mungkin ijazah saya koran ataupun KTP saya robek ataupun riwayat hidup saya nggak bagus, SKCK saya bodoh. Saya hormati itu. Baik, dengan laporan Anda dengan ikhlas Allah itu nasib saya. Tapi kalau yang bentuknya hak asasi manusia sesuai dengan konstitusional, saya tidak berani terima. Dan saya meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan jalan kepada saya akan cari sampai kemana hak asasi manusia itu saya dapatkan kembali. Karena mengingat di Undang-Undang nomor 4 tahun 2000 saya lupa, itu tidak ada dituangkan butiran itu. Di Permendagri itu tidak ada dituangkan hal itu. Di Kanun Aceh nomor 4 tahun 2004 kalau tidak salah itu tidak ada dituangkan itu. Saya
Sekarang lihat lagi ke Kabupaten Aceh Singkil, tidak ada di situ Aceh Selatan, tidak ada di situ di Aceh Nagan Raya, tidak ada di situ Aceh Barat, induk dari Kabupaten Hulu, tidak ada di kawasan itu. Pertanyaan saya kok di Kabupaten Sulu ada poin 11 itu yang menyatakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi saya tidak memperpanjangkan kalimat dan saya juga tidak membebankan itu kepada pihak DPRD. Juga saya tidak membebankan kepada ini pihak P2K. Hanya saya mempertanyakan kepada itu, tolong sampaikan aspirasi saya. Bagaimana upaya hak konstitusional saya sebagai warga negara itu bisa saya dapatkan. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Jumali ST atas juga penyampaian aspirasi beliau. Sama-sama sudah kita dengar Pak Ketua P2K Kabupaten Pak Redin cara di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Saya bacakan Pak Daniel nanti rawat jika salah. Pasal 33, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: 1. Warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat berusia paling rendah 25 tahun saat mendaftar, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Tidak sedang dicabut hak pilihnya, sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berbadan sehat. Artinya setelah saya membaca aturan Pak Kadis DPRD, di sini jelas Pak, kita buka saja putusan MA-nya. Apakah beliau diputuskan 5 tahun atau lebih? Kedua, apakah hak politiknya dicabut? Mungkin ini yang perlu kita luruskan. Artinya makanya aturan Pergub Bupati jangan sepotong-potong menganalisa atau mengkaji undang-undang di atasnya. Ini yang saya baca, karena undang-undang kan bukan satu saja. Ini yang saya baca ke Pak Kadis DPRD sebagai pelaksana P2K Kabupaten. Ya, saya kembalikan Pak Kadis. Terima kasih Bu Pimpinan yang memberikan kesempatan berkali-kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingin menjelaskan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Jumali ST. Ini sebenarnya dasar kita Pergub 18 2020 ini timbul terhadap perubahan dari Pergub nomor 1 tahun 2022. Huruf poin 11 itu dari Pergub nomor 1 2022 itu sudah ada. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Bu Rita, sudah membaca detail syarat-syaratnya sampai huruf J, ya kan? Sudah disampaikan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perlu kita luruskan sedikit Bu Rita, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu belum berlaku di Aceh. Kita merujuk kepada Kanun Aceh
dan juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Nah, tetapi ini apa yang disampaikan Pak Jumadi ini sebenarnya kami juga dari tim pada saat harmonisasi seluruh tim ini juga sudah kami bahas. Kita tidak mungkin menjustifikasi seseorang itu selamanya dia misalnya tipikor. Kalau makar terorisme memang tidak, jangankan undang-undang desa itu memang tidak diperbolehkan. Tapi kalau tipikor, apakah selama yang bersangkutan ini tidak boleh? Cuman kami memang kemarin itu karena sudah Pergub nomor 1 nomor 22 ini sudah keluar, kami pertama tidak mengubah itu karena kami anggap itu memang masih relevan dengan kondisi sebelum. Dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, bahwasannya syarat lain dapat diatur menggunakan peraturan daerah kabupaten kota. Ada diktum itu. Mungkin dari Pergub sebelumnya pertimbangannya karena ada diktum terhadap syarat lain dapat ditentukan oleh peraturan daerah peraturan kabupaten kota. Itu Bu Rita. Dan tadi disampaikan oleh Pak Jumali bahwasanya beliau melihat beberapa aturan dari Aceh Barat, Nagan Raya, Abia, Aceh ya seperti itu, Singkil, Suku Salam dan lain-lain. Satu, Pak Jumali, kita tidak bisa menyamakan satu aturan dengan wilayah lain. Kita daerah otonom, peraturan bupati itu pasti berbeda-beda. Saya bukan mau menyampaikan bahwasanya Pergub itu sudah sempurna, tidak juga sudah sempurna terhadap tipikor. Tetapi kita tidak bisa mengeneral suatu daerah itu harus sama dengan daerah kita. Berbeda kultur, berbeda kondisi pasti akan berbeda aturannya. Saya contohkan misalnya aturan tentang retribusi. Tidak mungkin retribusi Banda Aceh disamakan dengan retribusi di Kabupaten Simelu. Tetapi pada garis besar terkait syarat pencalonan ini kita memang merujuk ke aturan yang lebih tinggi dengan menambahkan syarat-syarat lain yang memang diperbolehkan. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, bahwasanya yang disampaikan Pak Jumali itu memang betul, bahwasanya kalau yang bersangkutan sudah tipikor, apakah selamanya dia tidak boleh mengabdi bagi daerah dan negara ini. Sedangkan secara putusan Mahkamah Konstitusi, hak politis itu dicabut 5 tahun setelah selesai masa pembinaannya. Berarti 5 tahun. Nanti kalau Pak Jumari kan, walaupun kita lihat di putusan MK-nya dengan hasil dari banding ya Pak Jumari ya, yang tanggal bulan November 2018, bahwasanya 2 tahun 6 bulan kalau tidak salah kami. Kalau kita hitung-hitung pada saat ini berarti yang bersangkutan hak politisnya seharusnya sudah kembali. Tetapi kita kembali karena Pergub ini sudah mencantumkan seperti itu Bapak Ibu anggota DPRK, kita tetap merujuk ke Pergub tersebut. Mungkin ini kami sudah beberapa kali diskusi dengan Pak Jumali. Mungkin ini sebagai pertimbangan kita dan perbaikan kita ke depan, terutama bagi kawan-kawan kita yang pernah kena pidana korupsi. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki dengan kita perbaiki juga kanun daerah terkait dengan pilkada serentak ini. Kami cuma bisa menjawab itu, Bu Rita, secara garis besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Redil. Artinya saya menyikapi apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa disesuaikan dengan Pergub sekarang yang sudah berlaku. Kita paham Pak, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa merujuk Pergub itu adalah undang-undang atau peraturan yang di atasnya. Menurut saya yang berasumsi sebagai warga negara, jika saya menjadi Pak Jumari, hak saya sebagai warga negara yang berhak mengikuti kontestasi demokrasi itu kan Pak bilang bahwa saya ya dicekal oleh daerah. Itu tak boleh, artinya revisi Pergubnya, bukan orang yang
zolimi. Kalau saya menyikapi, karena dalam Undang Aceh nomor 4 tahun 2009 turunannya sama seperti yang saya bacakan. Artinya hari ini biarlah seperti apa yang disampaikan Pak Nairul tadi, hak dia berikan, hak beliau. Jangan karena Perbu Bupati, hak kita, konstitusi kita dihambat. Kalau saya hanya menyikapi ya, revisi dong perbunya. Kan gitu bahasanya kalau saya. Karena aturan di atasnya kan mengatur. Dari mana perbu ini muncul? Ya dikaji dulu analisa yang di atas. Ikutkan di bawah. Arti perbunya direvisi. Itu mungkin dari saya. Pak Jajan atau Pak Reswedi ada tanggapan? Dipersilakan. Ya, sebenarnya jelas kalau kita lihat dari perbu itu kalau kita membuat aturan kan kita hukum kan ini. Tapi ini pun bisa dijawab oleh mewakili. Apakah boleh perbu itu bertentangan dengan konstitusi? Jawab kalau boleh tidak perbu, isi perbu itu bertentangan dengan konstitusi. Kalau tidak boleh jelas Pak. Jadi hak itu hak konstitusi. Sudah jelas diatur. Kenapa pasal pidana itu minimal 5 tahun? Itu kan setelah diperjuangkan oleh kawan-kawan pada saat itu yang narapidana ikut maju politik tidak bisa, maka mereka menggugat ke MK. Kan itu dasarnya, makanya di setiap peraturan DPRD pencalonan kan muncul pasal itu. Ya berarti setelah 5 tahun diperbolehkan. Itu kan hasil Mahkamah Agung. Ya hasil MK, Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau beliau ini artinya saya melihat perbu kita ini bertentangan dengan konstitusi. Ketika itu bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, maka mau tidak mau kita merubah. Kita bisa lihat bahwa undang-undangnya itu jelas. Undang-undang desa tadi kan jelas 5 tahun katanya. Mereka tidak batasi selamanya. Kalau kita ini kan selamanya. Perbu kita artinya kalau tadi kita menganalisa perbu kita ini selama apabila dia pernah menjadi terpidana, maka selamanya beliau tidak boleh mengikuti pilkades, maka itu bertentangan dengan hak konstitusi. Betul. Saya kira itu Pak Adi. Boleh saya jawab? Ya. Jadi Pak Jejen mungkin di perbu itu kurang kurang jelas di perbu itu ada 2 terkait dengan pidana Pak. Yang pertama di poin 10 itu 5 tahun kepada Bidum. Itu kalau tidak sampai 5 tahun diperbolehkan. Yang di poin 11 hanya kepada korupsi, terorisme, dan makar. Nah, sebentar dulu. Itu kembali saya sampaikan tadi di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 di poin ya itu kita diboleh membuat aturan bukannya di segala peraturan itu, tapi aturan dasar kita, aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya, apalagi hak konstitusi. Makanya saya tanya dari Kabak Hukum sekarang ini, apakah hak mencalonkan itu hak konstitusi? Konstitusi. Apakah ada undang-undang yang mengatur? Ada. Undang-undang sudah mengatur bahwa ini kalau dia 5 tahun sudah, maka ini sudah bebas, sudah bersih dianggap. Nah, sementara perbu yang kita buat, aturan kita buat ini kaku. Kita menguji seumur hidup. Sementara konstitusi kita tidak melarang. Asal dia sudah 5 tahun, dia boleh mencalon. Kita di bawahnya seumur hidup dia tidak boleh mencalon. Maka ini bertentangan dengan konstitusi. Bisakah perbu dirubah? Bisa. Yang pertama adalah melapor ke gubernur. Yang kedua, melapor kepada DPRD sehingga perbunya bisa dibahas kembali dari presiden dirubah atau direvisi. Yang ketiga, melapor ke Mahkamah Konstitusi. Artinya yang dilakukan sudah betul. Beliau mengambil poin nomor 2, melapor ke DPRD. Kalaupun kami tidak bahas nanti, ya itu melapor ke Mahkamah Konstitusi. Beliau lakukan gugatan hukum atau ke gubernur juga di atasnya. Artinya saya sepakat bahwa pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengatur hal-hal lainnya. Contoh, misalnya umur dibatasi. Kita dibatasi kan? Boleh tidak? Saya bilang boleh. Karena ada kajian, mungkin dibatasi 60 supaya ini
Karena beratnya jabatan kepala desa ini perlu orang-orang yang energi, perlu orang-orang yang fit. Logis, bertentangan tidak dengan konstitusi? Tidak. Tidak ada konstitusi yang melarang ketika ini, tidak ada. Tapi kalau ini jelas, kita akan berhadapan dengan konstitusi dan juga di MK kita akan kalah. Karena sudah ada DPRD, ini kan pasal ini muncul dulu kan gara-gara Pak Budi Putih kalau saya nggak salah. Terakhir kan beliau mencalon, terakhir kan benar beliau. Artinya apa? Hak konstitusi itu dijamin. Nah, kalau perlu ini kita buat, justru kita ini melanggar konstitusi seorang. Saya kira sebenarnya juga menjadi salah satu rekomendasi kepada Bupati untuk dibahas segera bahwa kita revisi pergub ini. Tapi kalau untuk mobil, saya sepakat kalau ada yang tadi ini kok dibatasi, ya kita mau cari orang-orang yang lagi dan itu tidak ada di konstitusi, maksudnya yang melarang Pemda untuk buat itu. Ya udah 60, ya boleh nggak boleh, memang tidak melarang Pemda untuk buat itu dan tidak ada kalau seandainya dibuat umur 60 tidak mencalon itu melarang konstitusi, tidak. Karena melihat tadi banyak yang dipertimbangkan ada disiplin dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini kita memvonis seseorang selamanya seumur hidup dia melakukan kesalahan di umur 18 tahun, 19 tahun, 2 tahun dia kena misalnya terdakwa korupsi, maka sampai beliau meninggal, beliau tidak akan bisa ikut dalam konsultasi kepala desa. Yang anehnya beliau jadi anggota DPRD boleh nanti. Yang anehnya beliau jadi bupati boleh nanti. Masa jadi kepala desa nggak boleh? Salah perpu Pak. Nah kan ini 2029 baju beliau jadi DPRD. Bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi kades. Nggak boleh gara-gara pergub kita. Itu pergub kita kalau saya melihat ini bertentangan dengan hak konstitusi. Jadi perlu direvisi. Maka saya kira itu lebih benar. Asmiadi, ada masukan Pak Asmiadi? Oh ya. Mungkin bukan sangkaan Pak Rasidi. Pembentukan pergub itu berdasarkan Permendagri 2000 nomor 12 tahun 2011 kalau nggak salah kami Pak Raihan. Cara penyusunannya. Pergub itu kan kami tidak mengatakan kami benar misalnya. Ya, kami sudah cerita di awal dengan tim terkait dengan tipikor ini menjadi juga pembahasan kami. Sama, mungkin kami tidak berani karena satu dengan Pergub nomor 1 2022 ini sudah memang timbul. Kenapa baru sekarang? Karena ada Pak Jumadi yang salah satu samplingnya mantan pidana narapidana tipikor mencalonkan diri. Tapi dari 2022 ke 2025 tidak ada permasalahan dan tidak pernah diributkan. Ya, karena tidak ada sampling kita. Nah, berdasarkan Permendagri 12 itu, aturan ini kan kita susun di sini sebagai draft. Setelah itu dikirim ke Biro Hukum dan diperiksa oleh dinas yang terkait, berarti DPMG Aceh. Nah, kami tidak menyatakan ini benar, tidak. Malah kami kalau memang ada rekomendasi dari DPRK ini harus diubah salah satu di poin pencalonan poin 11 ini. Kalau bisa pelaksanaannya segera, kami melaksanakan segera. Tidak ada masalah tuh, pimpinan. Tidak masalah. Cuman ini juga kami sampaikan bahwasanya keterkaitan provinsi dalam pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terkait dengan pergub ini juga perannya besar. Setuju tidak setujunya pergub itu mereka yang me-ACC. Nah, kalau kemarin ini posisinya kami anggap kami salah. Karena ya mereka silam juga karena itu Biro Hukum dan DPMG dua yang langsung memegang. Nah, kenapa bisa lolos ya Allah malam. Tetapi kalau kami Pak selaku pimpinan dan Pak Dirjen pada Suwedi selaku ketua, silakan rekomendasi untuk melaksanakan. Kita akan kalau memang ini memang bisa segera kita laksanakan. Karena begini juga, betul yang kita langgar, misalnya yang kita anggap di Pak Dirjen tadi konstitusi yang kita langgar. Tetapi kita pelaksanaannya pasti akan menjadi pertimbangan kembali terhadap Desa Sukamaju.
Desa Sukamaju. Karena tahapan sudah berjalan, aturan masih dipegang perlu apa? Itu bukan nanti berita kalau mengatakan batal, dan pimpinan yang mengatakan batal, ibu nanti memberikan rekomendasi. Segera kan ibu, segera memberikan. Kalau kami tidak masalah, batal tidak batal tidak masalah. Sama seperti Sukajaya tadi, sama perlakuannya, tetapi kami harapkan disegerakan dari pimpinan. Kalau memang nanti coba Pak Rehan koordinasi juga dengan Pak Ales. Kalau memang ada perbaikan terhadap satu pasal itu saja, apakah kita hapus bahasa korupsinya ataupun semuanya kita hapus. Kalau waktunya bisa cepat, alhamdulillah. Kalau tidak, ya opsi terakhir pembatalan terhadap Pilkades Sukamaju. Mungkin itu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kita balik artinya kita hanya merekomendasikan, tentu rekomendasi itu berdampak pada saat itu penundaan. Tergantung ini kebijakan adalah saudara bupati. Tapi rekomendasi ini akan kita sampaikan kepada saudara bupati. Kita sepakat memang merubah perpu ini tidak segampang itu. Perlu ada fasilitasi lagi gubernur dan ini memakan waktu. Dan mungkin siap karena waktu yang sudah disusun oleh pihak kabupaten, waktu itu kan sangat padat. Beda dengan pemilihan DPRD agak panjang tentang waktunya. Ada sikap-sikap gugat. Ya, dari kemarin kenapa tidak ada masalah? Karena tidak ada simpul. Tadi ada simpul sama. Ketika kemarin juga 2019, kenapa tidak ada masalah? Masalahnya ketika Abdullah Putih maju, beliau menggugat pasal itu. Sebelumnya kan jelas, narapidana dilarang mengikuti kontestan politik demokrasi DPRD. Itu jelas pasalnya. Setelah digugat oleh Abdullah Putih, berubah bunyi pasal itu. Tapi ada rentang waktu yang panjang. Kalau kita ini kan pilkades singkat, efeknya adalah ya mungkin penundaan, bukan batal mungkin batal kan, mungkin penundaan, bakal 6 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini tetap akan kita sampaikan kepada saudara bupati untuk ditindaklanjuti dengan seadil-adilnya. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Bahasa kalau rekomendasi untuk izin pimpinan tidak ada bahasa penundaan itu hanya pada tahapan. Ada rekomendasi ini lisan nih. Ini lisan nih. Kan dari tadi saya pertama lisan kan, ini lisan juga Pak. Artinya kan Bapak yang berhadir mewakili Bupati Simelu. Bapak yang akan menyampaikan hasil keputusan bersama kita. Itu kan keputusan hasil rapat. Nah, hasil rapat rekomendasi bersama ini Pak tersampaikan ke Bupati segera. Nah, itu nanti kalau bersurat ya kita komunikasikan dengan pimpinan DPRD Simelu. Ini itu Pak. Ada lagi yang perlu disampaikan? Pak Jumali sudah menerima atas masukan-masukan dari seluruh peserta forum rapat, termasuk dari kami lembaga DPRD. Ada lagi? Persilakan. Karena waktu nih Pak. Izin pimpinan, terima kasih banyak atas waktunya. Menanggapi terus sekaligus menyikapi dari penyampaian Kepala Dinas DPRD, juga dari pimpinan rapat. Harapan saya kalau mau bisa itu kita tunda. Itu atas nama pribadi saya selaku warga negara, saya minta itu ditunda sampai batas waktu ditentukan. Ada lagi masukan? Biar kita silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyambung kalimat dari Ketua P2K Desa Sukamaju, mungkin beliau lupa karena udah ngantuk ya. Jadi ini kami di Desa Sukamaju satu-satunya balon yang terbanyak di seluruh ini, 7 orang. Nah, oleh karena itu tadi juga saya menyimak dari pembicaraan tokoh masyarakat kita, ya. Jadi setelah kami simak, kami timbang, ini di dalam yang 7 orang ini 0, perselisihannya.
kekalahannya lebih kurangnya dari hasil perhitungan awal 0, karena tadi di sini ada hal-hal baik Sukajaya maupun Sukamaju, hal-hal yang harus direvisi ulang itu pun belum valid. Kalau bisa kami bermohon ya, walaupun aturannya di situ batasnya 5, 1 tidak boleh, 2 sampai 5 lanjut, 5 dan lebih daripada 5 harus ada penyisihannya, seleksi tambahannya. Oleh karena itu, ini sudah ada polemik-polemik yang sifatnya sementara, mungkin nanti ada solusi. Oleh karena itu kami mohon kepada pihak DPRD, ini suatu harapan yang di luar aturan, tapi mungkin bisa suatu kebijakan. Agar apa? Kami P2K ini, jabatan kami itu hanya sekian bulan. Tidak ada kekuatan hukum yang panjang. Kami itu hanya sekian bulan yang didesakkan oleh BPD. Sifat sementara. Oleh karena itu, karena kami ini ujung tombak, kami ini bagaimanapun akan terjadi berbenturan dengan masyarakat atau tim sukses para kandidat ini. Pasti. Sehingga kamilah yang jadi bulan-bulan, sehingga kami tidak berusaha jalan. Padahal kami ini hanya melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Kadis DPRD sekedar perlindungan terhadap kami. Nah, sudah kami sampaikan waktu itu kepada kabitnya, tapi beliau juga tidak mau mengambil keputusan karena beliau juga mengikuti aturan. Tapi ini kan permohonan ini sifatnya karena tunggal kami di Semeru yang lebih dari 5. Jangan ada konflik lagi yang kedua setelah ini nanti. Nah, maksud kami setelah kami buat keputusan P2K, paling tidak yang mengesahkan kami BPD, diketahui BPD ada stempelnya, mengetahui atau menyetujui DPRD ada stempelnya. Jadi kami ada pelampung sedikit pada saat kami diprotes oleh masyarakat. Itu satu. Yang kedua, hilangkan itu. Kami mohon tolong buat kebijakan. 7-7-nya boleh naik menjadi kandidat. Nah, jadi semuanya kita pertimbangkan. Ini tidak kami paksakan, hanya permohonan lewat Kadis DPRD. Karena beliaulah sebagai atasan kami di sana. Nah, demikian Pak Kadis dan Ibu Ketua Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Panitia P2K Desa Sukamaju, nih Pak Redil, wanti-wanti kita anggap PKDS memang cuma tim sukses yang kita sanksi-sanksikan juga. Kita takut juga mau mendapatkan perlindungan tahap apa P2K dan dicegat pula kan terjadi pun pegangan di Pak Redil. Jadi hati-hati, kita senyum-senyum di dalam rapat, nggak tahu juga kita keamanan orang. Karena kalau sudah fanatik terhadap calon kandidat, di luar kuasa kita tuh. Nah, jadi selorong kita tapi serius. Artinya apa yang disampaikan oleh salah satu dari panitia P2K Sukamaju menjadi not catatan penting yang dipertimbangkan, nantinya akan dibicarakan kepada Bupati Semeru. Harapannya kan 7-7-nya bisa ikut nih Pak. Artinya mediasi juga. Karena kan nanti di P2K juga kan. Mungkin itu Pak Redel yang perlu menjadi catatan. Bapak hari ini memang lagi trending topik karena satu kabupaten. Ya, jadi sementara ini trending topik Kadis DPRD. Mungkin itu, kalau tidak ada hal-hal yang lain disampaikan, rapat akan saya tutup. Masih ada lagi? Sudah selesai? Baik. Oh, masih ada para Suyadi, dipersilakan. Sudah sampai berapa menit ini? Karena tadi sudah hampir ya, mengarah kepada sebuah kesimpulan. Ini menyangkut masalah pergub. Sebenarnya kalau rentang waktunya itu dan tahapan-tahapannya memang kita maklumi itu lama. Sementara yang kita revisi itu sebenarnya hanya satu, menghapus, ya kan? Menghapus itu saja. Nah,
oleh karena itu tahapan ini saya pikir sudah bisa dilalui komunikasi ke provinsi apa yang harus dilakukan. Kemudian menyangkut masalah tadi dari P2K meminta perlindungan. Lima perlindungan kedua P2K ini sebenarnya bukan meminta perlindungan ke bupati atau ke DPMD atau ke camatnya. Perlindungan kita sebagai penyelenggara adalah aturan. Kalau kita lakukan aturan itu sesuai dengan jalurnya, saya pikir itu pelampung kita. Jangan takut sama tim sukses, jangan takut sama kandidat. Itu kalau seperti itu, kalau main bola, seorang wasit takut sama pemain, sehingga beliau tidak mau mengambil sebuah keputusan. Nah itu aturan itu sebagai sedikit pelampung kita. Nah kemudian kalau Bapak minta nanti bersama-sama, kalau salah, saya pikir salah juga. Walaupun di situ ada bupati, di situ ada kadisnya, kan? Jadi itu sama juga dengan Bapak meminta, ayo sama-sama yang masuk ke neraka. Saya tidak. Lebih baik masuk surga secara terpaksa daripada saya masuk neraka walaupun itu sukarela. Jadi intinya aturan, Pak. Mudah-mudahan aturan itu dilalui aja tahapan-tahapan itu. Insya Allah tidak ada persoalan kalau memang kita mengacu kepada aturan itu sendiri. Nah terkait itu sebenarnya dari awal mau saya pertanyakan tadi, karena ini sudah memang diskusi di warung kopi. Bagaimana kita membatasi ketika mereka 7 orang, 7 orang. Sementara ketika pada saat nanti seleksi tahapan, mereka semuanya 8 nilainya. Bagaimana kita mengukurkan 2 orang atau 3 orang, sementara yang mampu juga baca Al-Quran, berkasnya juga sama, mampu menjadi khatib, mampu menjadi misalnya persyaratan-persyaratan seperti itu. Atau itu memang diterima lagi T2K tadi. Nah, sehingga adalah ini kita gugurkan aja, dia tidak ganteng misalnya. Sementara tidak ada persyaratan tidak ganteng, harus digugurkan. Nah, jadi permintaan itu sebenarnya sah-sah saja. Jadi saya pikir mungkin nilai plus minusnya pasti ada, Pak Guru, biasanya. Ketika ada 2 orang nilainya sama, juara itu pasti hanya juara satunya. Ada nilai sedikit, apakah dia rajin, apakah dia itu menjadi nilai tambah bagi peserta yang akan nanti diloloskan atau yang tidak diloloskan. Tapi lagi-lagi tidak sebagai sebuah persyaratan, Bang, ada juga. Nah, jadi saya pikir itu saja sebagai tambahan saja. Apa yang menjadi diskusi kita hari ini mudah-mudahan itu akan membuat sebuah jalan yang sehingga tidak ada yang kita rugikan dengan hasil keputusan kita dan juga tidak ada yang kita zalimi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini yang mendapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita semua yang diberikan petunjuk oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan, jadi sebenarnya ada satu lagi hukum, itu hukum rakyat. Kekuatan rakyat itu di atas segalanya. Jadi kalau yang nomor 7 ini sepakat sama BPD sebagai kepala desa, kami kalau nggak masuk yang ini, Pak, nggak usah memimpin kades. Nanti masukkan juga saya kan. Kekuatan tertinggi itu kekuatan rakyat. Kalau semua masyarakat kompak, termasuk dari Sukajaya, nah daripada kita ikut kalau calon siapa yang udah 4 di mereka yang bertanding sudah terbaik kita sepakati seluruh masyarakat tanpa ada yang komplain. Lapor dari ini, Pak Ketua, Pak Bupati, kalau 4 ini nggak jadi calon, kami harus ada pilkades. Nggak mungkin kan?
terpaksa dia kebijakan. Makanya itu ada kekuatan rakyat di atas adalah suara rakyat, suara Tuhan. Bahasa itu. Ya kalah, Pergub itu kalah dengan suara rakyat. Undang-undang aja kalah dengan suara rakyat. Ya, dia bukan ada kejadian banyak. Artinya kalau memang itu tujuh tadi, tujuh-tujuhnya apa? Kalau tujuh-tujuhnya calon sepakat, P2K sepakat, BPD apalagi. Siapa yang kita nggak bisa bicara, jangan ada Pak ya. Ini permintaannya Pak ditekan oleh seluruh masyarakat Sukajaya. Tidak ada yang absen. Anak bayi pun ikut jadi bangun. Kan selesai deh perkara ya. Tidak kasus itu. Nah, kita kan ini warga. Masalah menang dan kalah itu silahkan berkompetisi lagi. Jangan digugurkan dengan aturan yang mungkin bisa melanggar konstitusi ataupun aturan yang mungkin menjatuhkan salah seorang peserta. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rasmiadi, Pak Jejen. Ya, semangat kita malam ini. Alhamdulillah. Masih ada lagi, masih di belakang. Boleh sedikit izin juga. Jadi saya sedikit tambahan. Tadi beliau Pak Dirjen bilang bahwa hukum rakyat benar. Makanya saya bilang tadi, teori dengan praktek itu kadang-kala banyak yang tidak seirama. Itu pasti, ya. Namun tadi kami bermohon ke DPRD ini tadi, karena kami kan mengingat posisi kami yang dekat dengan rakyat itu, masyarakat itu kami Pak. Kami ini yang dekat, kami yang jadi gunjingan dan sebagainya. Toh saya rasa, tapi ingat bukan memaksakan kehendak. Karena tempat kami mengadu, ya atasan kami DPRD dan DPD juga dari pihak dewannya sendiri. Maksud kami, sedikitlah ada hubungan tanda tangan BPD. Kenapa? Beliau mengesahkan kami. Sedikitlah ada hubungan tanda tangan dari DPRD yang membidangi apa. Jadi kami itu adalah bodyguard kami di belakang. Ini bukan memaksakan aturan. Ini kami tidak paksa. Ini bermohon. Kami selaku SK terpanjang di dunia kali ini, Pak. Nah, gitu. Jadi hanya itu sebagai tambahan permohonan sejauh bisa dan bagaimana. Yang berbenturan kami Pak dengan rakyat dan masyarakat. Sekarang saja duduk saya dengan bapaknya salah seorang calon kandidat balon. Pak, jangan kamu sendiri. Ada satu lagi kandidat. Kalau kita bertiga boleh duduk warung kopi. Jangan satu-satu. Begitu. Dan sekarang kami juga merangkul mereka. Silakan berteman. Alhamdulillah suka maju berkawan mereka yang 7 orang ini. Berkawan. Itu yang kami bahkan. Ini contoh. Yang memprotes kami saja, beliau dekat-dekat kami tiap menit. Tapi tidak satu orang satu enggak. Nah, kenapa? Kami juga dibimbing dari DPRD tanamkan kebersamaan, tanamkan persaudaraan. Nah, gitu. Jadi itulah kami minta. Ini sebagai wacana terakhir lah kali ini. Karena yang terbanyak kandidat di Simelu. Terima kasih. Saya jawab ya, karena ini terakhir. Usulan itu saya tidak sepakat untuk memenuhi tanda tangan kepala dinas dan camat misalnya kan. Karena itu keputusan itu kan hanya ada pada penyelenggara. Ketika ada sebuah kesalahan ya ada pembinaan ke sini. Tapi kan sudah saya sampaikan, kamu ada bupatinya di situ, hanya salah siapa yang bisa menyelesaikan kita di sini, kan itu ya. Jadi cukup aja yang sudah disepakati oleh BPD itu aja. Itu yang buat tanda tangan di situ. Buat aja komunikasi yang banyak, ya kan, koordinasi, insya berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Demikian. Baik, terima kasih. Karena kita juga mengundang Kabak Takum di sini. Mungkin Pak Kabak ada perlu yang disampaikan dalam forum ini Pak Kabak untuk mencerahkan wawasan kita juga sebelum saya tutup. Ada hak suara Kabak Takum nih. Dipersilakan Pak Kabak. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPR 10 beserta anggota, dan yang kami hormati Bapak Kadis DPRD beserta staf,
Bapak Camat, Bapak Ketua Hukum yang mewakili, para panitia B2K yang berhadir, dan yang kami hormati dan banggakan juga Bapak Ibu calon atau calon kepala desa serta akan soal yang dilaksanakan pada bulan Desember ini. Kami tidak berbicara secara teknis, Ibu Pimpinan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis semua sudah jelas, sama-sama kita dengar. Kami dari bagian pemerintahan berharap pilkada yang dilaksanakan pada bulan Desember nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan kami juga berharap masing-masing calon yang akan mengikuti pesta demokrasi ini bisa menjaga masing-masing pendukungnya agar apa yang diharapkan ke depan, yang kita harapkan bersama bisa terlaksana. Bermartabat, ya. Pilkada kita bisa bermartabat, itu ya Pak. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen juga menyangkut dengan Pak Jumari. Beliau juga sudah pernah ketemu saya Pak Dirjen. Cuman tetap saya arahkan ke teknisnya Pak. Karena yang teknisnya itu ada di DPRD. Memang dulu pilkada sini ada di bagian pemerintahan Pak. Tapi hari ini semua sudah ada di dinas teknisnya. Tapi kemarin memang ikut dalam pembahasan pergub ini. Mungkin ini juga nanti akan menjadi bahan diskusi kami dengan Pak Kadis dan langkah-langkah apa yang akan diambil dan akan disampaikan ke pimpinan. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian, karena ini juga sudah jam 12:30 ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan terkait dari yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan pilkada maju sampai ada perubahan terhadap peraturan pergub tetap berjalan. Tidak ada mau katanya hukum rakyat atau apa, kita tetap ikut peraturan kita. Kalau 7 orang ada seleksi tambahan, kurang jadi 5. Seperti yang sudah disampaikan, kami sudah berkali-kali ajarkan kepada B2K bagaimana cara pembobotannya, pakai analisis apa, kita sudah sepakat. Itu berlaku kepada seluruh desa-desa yang lebih dari 5 orang. Baik, waktu telah menunjukkan pukul 12.30, waktunya istirahat. Tapi hari ini karena tupoksi kita adalah sebagai punya kewenangan yang dititipkan rakyat baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak DPRD Sumelu. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kita yang ada dalam rapat malam ini. Jika pada saat kami membawa rapat sebagai pimpinan rapat ada tingkah laku atau perkataan kami yang tidak pada tempatnya, manusia adalah tempat salah. Pada Allah kami memohon ampun, dan kepada kita semua yang ada dalam ruangan ini kami memohon untuk dimaafkan. Dan kepada Allah kita berserah diri dan memohon petunjuk. Semoga acara rapat kita malam ini akan menjadi titik terang yang berkeadilan tentunya, yang mempunyai hak konstitusi yang dijunjung berkedaulatan rakyat. Menjadi pesan bagi kita semua bahwa hari ini kita diatur oleh aturan, maka
bekerjalah sesuai dengan aturan. Terima kasih, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.